Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan membahas materi tentang sistem operasi, khususnya Windows, Linux, dan macOS. Kita juga akan melihat sejarah perkembangan sistem operasi, fungsi utamanya, serta perbandingan di antara ketiganya. Pertama, ada sejarah sistem operasi. Untuk memahami bagaimana sistem operasi bekerja saat ini, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana ia berkembang melalui beberapa generasi teknologi komputer. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada masa ini, komputer masih sangat sederhana dan ukurannya besar sekali. Yang menarik, komputer saat itu belum memiliki sistem operasi. Semua proses dilakukan secara manual, menggunakan panel-panel switch dan kabel yang harus disetel langsung oleh operator. Komputer hanya bisa menjalankan satu instruksi dalam satu waktu, dan orang yang bisa mengoperasikannya hanya ilmuwan atau insinyur. Bisa dibilang, ini masa di mana komputer masih seperti mesin listrik raksasa, bukan perangkat pintar seperti sekarang. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Di generasi ini mulai muncul konsep batch processing, artinya pekerjaan atau program dikumpulkan lalu dijalankan secara berurutan oleh komputer. Sistem operasi mulai terbentuk, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Fungsi utamanya hanya untuk mengatur antrian program agar komputer bisa bekerja tanpa harus terus-menerus diatur secara manual. Perkembangan ini membuat komputer lebih efisien dan mulai digunakan dalam dunia bisnis maupun sains. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Memasuki generasi ketiga, komputer menjadi semakin canggih. Sistem operasi mendukung multitasking, yaitu kemampuan menjalankan beberapa program dalam waktu yang hampir bersamaan. Teknologi time sharing juga muncul, memungkinkan beberapa pengguna memakai komputer secara bersama, meskipun tidak dalam waktu yang sama secara fisik. Pada tahap ini, sistem operasi menjadi jauh lebih kompleks dan cikal bakal sistem modern yang kita gunakan sekarang. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Inilah era komputer pribadi, laptop, hingga smartphone. Sistem operasi sudah memiliki antarmuka grafis atau graphical user interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui icon, jendela, dan tombol. Disinilah Windows, Linux, dan macOS berkembang pesat. Sistem operasi menjadi jauh lebih mudah digunakan, mendukung ribuan aplikasi, dan sangat stabil untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, bisnis, game, hingga pekerjaan kreatif. Slide selanjutnya menjelaskan tentang fungsi utama sistem operasi. Sistem operasi memiliki banyak peran penting yang membuat komputer bisa digunakan dengan nyaman. Yang pertama ada manajemen memori. Setiap aplikasi seperti browser, game, atau media player membutuhkan RAM untuk menyimpan data sementara. Sistem operasi bertugas memastikan setiap aplikasi mendapatkan bagian memori yang cukup dan tidak saling bertabrakan. Jika sistem operasi tidak mengatur memori, komputer akan sering hang atau crash. Yang kedua ada manajemen prosesor. Prosesor adalah otak komputer, dan setiap program membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Tugas sistem operasi adalah membagi waktu kerja prosesor kepada semua aplikasi yang sedang berjalan. Misalnya, ketika kamu mendengarkan musik sambil membuka Chrome dan mengetik di Word, semua itu bisa berjalan lancar karena prosesnya diatur oleh sistem operasi. Yang ketiga ada manajemen perangkat keras. Komputer memiliki banyak perangkat seperti keyboard, mouse, speaker, hard disk, printer, kamera, dan lainnya. Sistem operasi bekerja menjadi penghubung antara perangkat keras dengan aplikasi. Contohnya, ketika kamu mengetik di keyboard, OS lah yang menerjemahkan input untuk menjadi huruf yang muncul di layar. Yang keempat ada manajemen file.
Setiap kali kamu menyimpan foto, dokumen, video, atau musik, sistem operasi mengatur lokasi penyimpanan, nama file, struktur folder, hingga keamanan file tersebut. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa membuka, menyalin, atau menghapus file dengan mudah. Yang kelima, ada antarmuka pengguna atau user interface. Sistem operasi menyediakan tampilan yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi. Kalian ketika membuka laptop, kalian akan melihat ada tampilan seperti icon aplikasi, desktop, menu start, jendela folder, taskbar, dan sebagainya. Tanpa tampilan ini, komputer hanya berupa layar hitam penuh kode. Dan yang terakhir ada keamanan sistem. Sistem operasi melindungi komputer ini dari virus, akses ilegal, dan kerusakan data, mulai dari kata sandi login, pembatasan akses file, firewall, hingga izin aplikasi. Semua itu adalah bagian dari sistem keamanan yang ada dalam sistem operasi. Lalu di slide selanjutnya ngebahas tentang jenis-jenis sistem operasi. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya komputer atau laptop tanpa sistem operasi? Bayangin aja, kamu nyalain PC, tapi yang muncul cuma layar kosong, nggak ada aplikasi, hanya ada menu BIOS. Nah, disitulah peran sistem operasi atau OS. Singkatnya, OS itu kayak pengatur lalu lintas di jalan raya. Dia yang ngatur biar hardware dan software bisa komunikasi dengan lancar. Sehingga kamu bisa buka aplikasi, ngetik tugas, main game, atau browsing tanpa mikirin cara kerja mesinnya. Jenis yang pertama itu ada Windows. Kalau ngomongin sistem operasi, hampir semua orang pasti kenal Windows. Sistem operasi ini pertama kali muncul tahun 1985 dan sejak itu jadi raja di dunia komputer. Salah satu alasan kenapa Windows bisa populer banget adalah karena sifatnya yang fleksibel dan kompatibel dengan hampir semua perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari laptop kantor sampai PC gaming, Windows selalu bisa diandalkan. Windows punya ekosistem software yang luar biasa luas. Bahkan banyak developer lebih dulu bikin aplikasi untuk Windows, karena jumlah penggunanya yang masif. Dari sisi tampilan, Windows juga selalu berkembang mulai dari desain jadul, Windows 95 ke era XP yang legendaris, sampai Windows 11 yang tampil modern dengan banyak fitur. Karena jumlah penggunanya sangat besar, Windows otomatis jadi target favorit para pembuat virus dan malware. Itu sebabnya pengguna Windows harus rajin melakukan update sistem dan memakai antivirus supaya tetap aman. Tantangan lain ada di performa. Versi Windows yang lebih baru biasanya menuntut spesifikasi perangkat yang lebih tinggi. Jadi, kalau kalian pakai PC lama, seringkali terasa berat. Meski begitu, kelebihan Windows tetap jelas terlihat, mulai dari antarmuka yang mudah dipakai, dukungan software yang melimpah, dan fleksibilitasnya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kerja kantoran, desain, hingga gaming. Lalu jenis yang kedua ada macOS. Sistem operasi ini dikembangkan langsung oleh Apple dan pertama kali dirilis pada tahun 1984 barengan dengan komputer Macintosh. Bedanya sama Windows yang bisa dipasang di berbagai merek, macOS cuma ada di perangkat Apple seperti MacBook, iMac, atau Mac Studio. Jadi, orang yang pakai macOS biasanya orang-orang yang memang udah ada ekosistem Apple, atau mereka yang butuh stabilitas dan desain yang elegan. Ciri khas macOS ada di tampilannya yang bersih, simple, dan user-friendly. Banyak orang yang bilang pengalaman pakai Mac terasa lebih mulus, entah itu transisi animasi, manajemen file, atau integrasi aplikasi. Belum lagi koneksi antar perangkat Apple yang seamless. File bisa langsung dikirim dari iPhone ke Mac lewat iDrop, atau copy-paste dari iPad ke Mac tanpa ribet. Kelebihan lain, macOS dikenal lebih aman dibanding Windows. Virus memang tetap ada, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit karena sistemnya lebih ketat dan basis penggunanya lebih kecil. Selain itu, performa macOS sering dibilang stabil karena Apple ngontrol penuh baik, hardware maupun software. Tapi tentu ada minusnya karena eksklusif dan harganya jelas lebih mahal.
Banyak aplikasi juga masih lebih dulu hadir di Windows, terutama untuk gaming. Jadi, kalau kamu gamer sejati, macOS mungkin terasa kurang bersahabat. Tapi buat mereka yang mengutamakan desain, produktivitas, dan integrasi, macOS jadi pilihan premium yang sulit disaingi. Jenis yang ketiga ada Linux. Linux dirilis pada tahun 1991 oleh Linux Torvalds. Linux punya sifat open source, artinya kode programnya bisa dilihat, diubah, dan didistribusikan siapa saja. Karena itu, Linux berkembang jadi banyak versi turunan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, sampai Arch Linux. Linux paling terkenal di dunia server, mayoritas server internet. Superkomputer sampai perangkat jaringan jalan pakai Linux karena stabil, aman, dan bisa di-custom sesuai kebutuhan. Kalau di komputer pribadi seperti PC atau laptop, pengguna Linux jauh lebih sedikit dibanding Windows atau macOS. Tapi, Linux tetap diminati oleh developer, programmer, dan orang yang mau belajar komputer lebih dalam. Linux punya banyak kelebihan, mulai dari keamanan yang lebih tahan terhadap virus, gratis, gak boros RAM, dan CPU sampai fleksibilitas yang tinggi. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya. Nggak semua software populer tersedia di Linux, misalnya Adobe atau game mainstream, yang umumnya lebih dioptimalkan buat Windows. Walau alternatifnya ada banyak, tetap butuh adaptasi. Intinya, Linux ngasih kebebasan penuh buat penggunanya. Sangat cocok untuk yang suka eksplorasi dan kontrol total atas komputer. Tapi mungkin terasa kurang praktis jika digunakan oleh pemula. Lanjut, slide terakhir membahas tentang perbandingan Windows, Linux, dan macOS. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita bandingkan ketiganya secara sederhana. Yang pertama, Windows. Cocok untuk pengguna umum, pekerja kantoran, gamer, dan pelajar. Mudah digunakan, fleksibel, dan memiliki dukungan aplikasi paling banyak. Kedua, macOS. Mengutamakan stabilitas dan kualitas tampilan. Sangat cocok untuk pekerja kreatif dan pengguna ekosistem Apple. Yang ketiga, ada di Linux. Gratis, kuat, dan sangat fleksibel. Direkomendasikan untuk pengguna tingkat lanjut, programmer, dan server jaringan. Jadi, kesimpulannya, setiap sistem operasi memiliki keunggulan dan target pengguna yang berbeda, sehingga pemilihan OS sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.